A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda. Walakal hamdu idza radit. Walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Allahumma inna na'udzu bika an nadilla aw nudal aw nazilla aw nuzal aw nadhlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amma ba'du. Para ikhwan, akhwat, pendengar radio Silaturrahim yang dirahmati Allah, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat kembali berjumpa di bawah bimbingan, petunjuk, dan penerangan kitab suci Al-Quran yang Allah jadikan sebagai pedoman hidup yang penuh dengan pelajaran dan hikmah-hikmah yang akan menempatkan kita pada kedudukan yang mulia sebagai khalifahnya yang dapat melaksanakan amanat Allah dengan sebaik-baiknya apabila kita mengikuti petunjuk-petunjuk yang Allah turunkan dalam kitabnya. Bila tidak, maka kitalah yang akan mengalami kerugian. Karena tak mungkin kita akan dapat menjalani kehidupan dengan benar dan lurus tanpa bimbingan, petunjuk, dan penerangan dari Allah. Dengan mudah manusia akan terbuai oleh angan-angannya, terpelosok dan tergelincir dalam kesesatan dan kehancuran disebabkan karena mengikuti hawa nafsunya. Hawa nafsu, angan-angan, penyimpangan akan membuat sistem nilainya mengalami jungkir balik. Kecintaannya kepada sesuatu membuat dia membelanya walaupun jelas-jelasan hal tersebut merupakan hal yang tidak benar. Kebenciannya kepada sesuatu membuat dia menolak, menentang, memeranginya walaupun itu merupakan kebenaran dan jalan keselamatan baginya. Inilah merupakan aurat yang diketahui oleh syaitan. Dari jalan ini syaitan masuk ke tengah-tengah kita, menjerumuskan kita, mengadu domba kita, tanpa kita sadari bahwa kita sedang menjadi permainan syaitan. Sedangkan kita beranggapan bahwa kita sedang memperjuangkan kebenaran. Inilah merupakan tipu daya syaitan yang amat mengerikan. Oleh karena itu, jangan kita hanyut bersama perasaan kita, hawa nafsu kita, tapi kembalikan semua itu kepada kitab Allah. Walaupun bertolak belakang dengan perasaan kita, kita harus menerima dan berpegang teguh kepadanya. Walaupun sejalan dengan nafsu kita, kalau dia bertolak belakang dengan kitab Allah, kita harus rela untuk meninggalkannya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita akan membaca beberapa ayat dari surah Al-Imran, dimulai dari ayat 14. Marilah kita awali dengan membaca Ummul Quran terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin.
الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Waktu berlalu dengan cepat.
generasi manusia silih berganti mendiami permukaan bumi ini. Sungai mengalir dari hulu menuju hilir. Penguasa-penguasa yang berkuasa di atas muka bumi silih berganti. Satu jatuh digantikan dengan yang lain. Tapi waktu terus berputar. Sungai mengalir. Demikian pula kehidupan tak berhenti disebabkan karena kesedihan manusia ataupun kebahagiaan mereka. Di antara manusia ada yang hanyut bersama angan-angan, mengikuti hawa nafsu mereka, tidak menyadari akan tujuan hidup mereka. Mereka hidup bagikan hewan-hewan ternak, makan, minum, beristirahat. Sebahagian ada yang liar, sebahagian tinggal di kandang-kandang yang dipersiapkan bagi mereka dan pangan yang disediakan. Setelah itu kehidupan berakhir. Mereka tidak meninggalkan sesuatu yang berakhir. Mereka tidak meninggalkan sesuatu yang berarti, yang dikenang, yang bermanfaat untuk orang-orang di sekeliling mereka, untuk generasi yang akan datang. Tapi ada sebahagian manusia yang sadar akan tujuan hidupnya, tidak terpedaya oleh keindahan dunia ini, karena hatinya selalu terkenang dan teringat kepada kehidupan yang lebih indah, yang kekal abadi. Dia menyadari bahwa kehidupan dunia tempat dirinya menjalani ujian. Maka dia bersungguh-sungguh bekerja untuk melaksanakan amanat-amanat yang diamanatkan di atas pundaknya. Hatinya selalu mengingat Allah. Hatinya selalu menyadari akan tujuan hidupnya, di mana dirinya ditempatkan di muka bumi sebagai khalifah Allah, untuk menguji siapa di antara manusia yang terbaik amalnya. Maka dia akan menerima balasan yang mulia. Dan siapa di antara manusia yang menyalahgunakan amanat yang Allah berikan kepadanya, merusak dirinya dan melakukan kerusakan di atas muka bumi. Orang yang belajar dari kehidupan dunia ini, belajar dari generasi manusia yang silih berganti menempati permukaan bumi, yang berkuasa mereka tidak langgeng dalam kekuasaan mereka, yang kaya raya juga mereka tidak selamanya menguasai kekayaan tersebut. Begitu pula mereka yang mendapatkan kemuliaan nama dan kedudukan. Ternyata pada akhirnya, sebagaimana yang Allah katakan, dari tanah kalian kami ciptakan, ke dalam tanah kalian kami kembalikan, dan dari sana kelak kami akan membangkitkan kalian kembali. Kehidupan yang pertama adalah ujian. Sedangkan kematian yang menyusul perpisahan, pertanda bahwasannya kita telah selesai menjalani ujian. Sedangkan kebangkitan di hari kemudian nanti dan hari hisab yang akan menentukan apakah kita termasuk dari orang-orang yang lulus, yang sukses, apakah orang-orang yang merugi. Oleh karena itu, ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita menyia-nyiakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita sebelum kesempatan tersebut meninggalkan kita. Jadilah orang-orang yang bermanfaat bukan hanya pada masa hidupnya, bahkan setelah kematiannya banyak kebaikan yang dapat dirasakan oleh generasi yang akan datang. Sekian banyak pohon-pohonan di atas muka bumi yang ditanam oleh orang-orang tua kita. Kita setelah kepergian mereka menikmati hasil-hasil tanaman mereka. Jangan sebaliknya.
kita melakukan kerusakan bukan hanya pada masa kita rasakan akibatnya. Tapi generasi yang akan datang pun merasakan akibat kerusakan yang kita lakukan. Oleh karena itu kepada para alim ulama, hendaklah mereka betul-betul menyampaikan amanat Allah, menyampaikan risalah dari Allah sebagaimana yang dilakukan Rasul. Jangan mereka menambahkan dan mengurangi sesuatu. Sampaikan dengan penuh hikmah, dengan penuh kasih sayang dan pekerti yang luhur. Begitu pula para pemimpin, sadarlah bahwa kekuasaan tidak akan lama di tangan mereka. Sebagaimana orang-orang sebelum mereka telah meninggalkan kekuasaan, mereka digantikan oleh orang-orang yang datang setelah mereka. Begitu pula kalian. Sadarlah, ingatlah kepada Allah, dan ingatlah bahwa semua amal yang pernah kalian perbuat kelak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila orang tidak mengetahui perbuatan kalian, hati kalian tahu apa yang kalian lakukan, apalagi Allah yang Maha tahu. Nah, pada renungan kita pagi hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hiasan, bukan sebagai tujuan. Allah jadikan kehidupan dunia ini sebagai hiasan. Hiasan yang membuat kita tidak merasa jemu dengan kehidupan dunia ini. Agar kita dapat menjalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya. Tanpa ada rasa suka terhadap kehidupan dunia ini dengan hiasan yang Allah Subhanahu wa ta'ala sediakan. Tidak ada seorang pun manusia yang akan tahan untuk tinggal dalam kehidupan dunia ini. Hiasan tersebut di samping bertujuan untuk memberikan sedikit kenikmatan kepada manusia, juga memberikan harapan, juga bertujuan sebagai ujian. Apakah dengan hiasan, daya tarik, pesona, keindahan dunia ini manusia lupa kepada Tuhan yang telah menganugerahkan semua itu? Maka orang-orang yang tidak lupa kepada Allah, yang selalu menghormati kebesaran dan keagungannya, mensyukuri nikmatnya, mengerjakan amalan-amalan soleh yang Allah ridhai, berbuat baik kepada sesamanya, menjauhi perbuatan-perbuatan yang merusak dirinya, keluarganya, masyarakatnya, maupun bangsanya, maka mereka lah orang-orang yang akan menerima anugerah yang besar dari sisi Allah. Hingga Nabi mengatakan, khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baiknya kalian yang terbaik bagi manusia. Khairukum li ahli, yang terbaik dari kalian yang paling baik dalam menggauli keluarganya. Nabi juga berkata, fatuba li abdin ja'alahu Allahu miftahan lil khairi wa mighlaqan lisyarr. Sungguh beruntung seorang hamba yang dijadikan sebagai pembuka kebaikan dan penutup keburukan. Tapi sebaliknya, wa wailun li abdin ja'alahu Allahu mighlaqan lil khairi wa miftahan lisyarr. Sungguh rugi seorang hamba yang dijadikan sebagai penutup kebaikan tapi pembuka segala keburukan. Maka renungkan diri kita masing-masing. Renungkan apa yang selama ini kita lakukan. Apakah hidup kita hanya untuk kehidupan dunia ini? Apakah kehidupan dunia kita untuk kehidupan akhir yang akan menentukan kebahagiaan dan kecelakaan kita? Mari langsung kita merenungkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman dari pencipta kita, pencipta alam raya dan seluruh isinya, yang mengingatkan kita agar kita sadar, agar kita eling, agar kita selalu mawas diri, tidak terpedaya oleh kehidupan dunia. Belum lagi musuh yang selalu mengintai kita setiap saat, membisik-bisikkan keburukan, menganjurkan kita untuk berbuat keji dan mungkar. Maka Allah ingatkan, zuyyina linnasi hubbus syahawat, dihiasi bagi manusia kecintaan, kecondongan kepada beberapa objek syahwat.
minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Jadi hiasi di hati manusia kecintaan kepada beberapa objek syahwat. Minan nisa, bagi kaum pria, kecintaan kepada pasangan hidup mereka, itu kaum wanita yang Allah pasangkan sebagai pasangan hidup mereka, bukan sesama jenis yang Allah pasangkan bagi mereka. Kecintaan terhadap pasangan mereka, pria kepada wanita, sebaliknya wanita juga kepada pria, akan membantu mereka untuk menjaga kesucian hidup mereka, kebersihan mereka, melahirkan generasi yang soleh, memberikan ketentraman dan kedamaian. Tapi sebaliknya bila mereka melakukan hubungan yang tidak sesuai dengan keridhaan Allah, melampiaskan nafsu mereka secara brutal, secara liar, hanya akan mendatangkan kegelisahan, keresahan, dan juga akan merusak generasi manusia yang lahir dari hubungan tersebut yang tidak mendapatkan perhatian, kecintaan, dan kasih sayang, serta bimbingan yang wajar dari orang tua mereka. Kecintaan kepada pasangan mereka membuat beban hidup mereka yang berat menjadi ringan. Seorang laki-laki tidak merasa berat untuk mencari nafkah, bersusah payah, berkeringat, bahkan terjemur di tengah-tengah teriknya matahari untuk memberikan nafkah bagi istrinya. Begitu pula bagi anak. Istri juga yang bekerja, melayani suami, mengurus anak, tidak merasa berat karena adanya cinta yang merupakan zinah yang Allah Subhanahu wa ta'ala tanamkan di hati mereka. Kecintaan kepada pasangan yang merupakan nikmat dan hiasan juga diiringi dengan tanggung jawab seorang laki-laki dalam menggauli istrinya, memperlakukannya sebagai amanat yang Allah amanatkan di atas pundaknya. Begitu pula seorang wanita yang diwajibkan Allah untuk melayani suaminya, menghormatinya, mendukung dirinya dalam usaha-usaha kebaikan yang dilakukan, hingga membuat beban hidupnya menjadi ringan. Mereka saling memberikan kecintaan dan kasih sayang. Wal banin, setelah kecintaan kepada pasangan hidup kita, wanita bagi pria, pria bagi wanita, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan hiasan yang lain, yaitu kecintaan kepada anak. Anak yang lahir dari pasangan yang hidup berumah tangga secara benar dan sah membuat ikatan di antara mereka semakin erat. Mereka bekerja sama untuk mendidik anak tersebut, membesarkannya, bahkan mengutamakan dirinya, mengutamakan anak tersebut dari diri mereka dengan harapan anak mereka dapat hidup lebih baik dari mereka. Mereka siang malam berpikir untuk kebaikan anak mereka tanpa rasa jemu. Kenakalan dihadapi dengan kesabaran. Demikian pula sikap-sikap mereka yang buruk dihadapi dengan penuh kecintaan dalam rangka mendidik, memperbaiki mereka. Bersusah payah orang tua untuk menyekolahkan anak mereka tanpa ada sama sekali perhitungan. Bahkan dia tidak iri dengan kemajuan anaknya. Apabila anaknya meraih pengetahuan kehidupan yang lebih mulia dari mereka, kecintaan yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih. Semua ini karena adanya hiasan dalam hati. Walaupun melahirkan anak, mendidik anak merupakan beban, dengan adanya cinta, beban tersebut menjadi ringan. Tapi jangan sekali-kali manusia dilupakan oleh kecintaan kepada anaknya, hingga membuat dirinya melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, yang akan merugikan dirinya, mencelakakan pula anaknya. Wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah. Demikian pula harta benda yang melimpah ruah dari emas dan perak. Hiasan ini mendorong mereka bekerja, berusaha
untuk melanjutkan hidup mereka. Dorongan yang fitri, dorongan kecintaan kepada harta, tapi bukan untuk menjadikan dirinya sebagai budak bagi harta. Harta hanya merupakan sarana, wasilah untuk melanjutkan kehidupan. Demikian pula dengan harta tersebut dia dapat berbuat baik kepada kerabatnya, kepada tetangganya, kepada masyarakatnya, kepada kaum fakir, miskin. Mereka-mereka yang kehabisan bekal di perantauan. Demikian pula berbakti kepada ayah ibu mereka. Maka orang yang diberikan harta sadar akan kedudukan dirinya sebagai khalifah Allah yang mulia. Harta hanya sebagai syarat, tidak akan rela dirinya diperbudak oleh harta, apalagi harus menjual kehormatannya. Wal an'ami wal harth, demikian pula kecintaan kepada hewan-hewan ternak yang mendorong manusia untuk memiliki hewan, kemudian merawatnya, mengembangkannya, hingga hasilnya kembali manfaatnya bagi umat manusia. Tapi dia tidak akan rela menempatkan dirinya lebih rendah dari hewan-hewan ternak yang dicintai. Hewan anugerah dari Allah, sedangkan dirinya sebagai khalifah Allah, maka dia mengambil manfaat dari hewan tersebut, baik susunya, dagingnya, kulitnya, bulunya. Dia berbagi kasih terhadap sesamanya sebagai ungkapan syukurnya kepada Allah. Wal hath wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth, demikian pula kuda-kuda yang unggul sebagai kendaraan-kendaraan pilihan. Dulu kuda, sekarang mobil-mobil mewah, pesawat-pesawat pribadi. Itu sebuah hiasan, tapi bukan untuk menyombongkan diri. Kendaraan pribadi, pesawat pribadi, begitu pula kuda-kuda pada masa dulu, bukan untuk membuat seseorang menyombongkan diri dengan nikmat Allah. Akhirnya membuat dirinya tergelincir, membuat dirinya masuk dalam perangkap syaitan. Begitu pula kekayaan ternaknya, wal harth, dan pertaniannya. Tanpa ada kecintaan di hati para petani, atau mereka-mereka yang memiliki tanah untuk bercocok tanam, alhamdulillahirabbil alamin, niscaya manusia tidak akan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi kecintaan di samping sebagai pendorong bagi mereka untuk berusaha, juga peringatan agar manusia tidak dilupakan oleh dunianya dari akhiratnya, tidak dilupakan oleh dunia, nikmat yang Allah berikan dari Tuhan yang telah menganugerahkan nikmat tersebut. Setelah Allah menjelaskan bagaimana hiasan yang Allah tanamkan dalam diri kita, hiasan kecintaan kepada beberapa objek syahwat, baik itu pasangan hidup kita, anak kita, harta, benda yang melimpah dari emas dan perak, begitu pula kendaraan-kendaraan yang mewah, kecintaan kepada kekayaan ternak maupun hasil-hasil pertanian, Allah ingatkan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah, atau sebatas itulah kesenangan dari kehidupan dunia. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Apabila kita dilupakan oleh kecintaan tadi dari Allah, dari tugas kita dan tujuan hidup kita, maka kita akan menjadi budak yang hina, hidup dalam kehampaan, hidup dalam kekosongan dan kegelisahan. Saksikan bagaimana sungai dari abad ke abad mengalir. Manusia silih berganti menempati permukaan bumi ini. Yang berkuasa jatuh bangun silih berganti. Kehidupan terus berlangsung. Mereka tidak meratapi orang-orang yang dicelakakan oleh kehidupan dunia dan terbuai oleh angan-angan mereka. Tapi orang yang beriman kepada Allah, yang mengerjakan amal soleh, walaupun status mereka dulu dipandang kecil dan remeh, iman mereka, amal soleh mereka, manfaat yang mereka tinggalkan membuat mereka selalu dikenang dan disebut. Tapi hiasan dunia ini kalau kita jadikan sebagai tujuan sungguh merugikan. Tapi bila dia sebagai sarana wasilah bagi kita untuk beribadah, mengabdi kepada Allah, berbuat kebajikan, mendidik anak dan keluarga kita, berbagi kasih dengan sesama kita, itulah merupakan keberuntungan yang besar. Jadi Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya.
Hanya sebatas itulah kesenangan dunia yang tidak lama berada di tangan kita, kemudian kita akan lepaskan atau dunia meninggalkan kita. Wallahu indahu husnul ma'ab, sesungguhnya Allah di sisinya tersedia tempat kembali dan kenikmatan yang akan diterima yang jauh lebih baik dari apa yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia. Di sisi Allah ada tempat kembali yang lebih indah, ada nikmat karunia yang jauh lebih indah, kekal dan abadi untuk selama-lamanya. Qul a'unabbi'ukum bi khairim min dzalikum. Katakan, maukah kalian aku beritahukan sesuatu yang lebih baik dari semua itu, dari kesenangan dan hiasan dunia yang tadi disebutkan. Lilladzina taqaw inda rabbihim, bagi orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, taman-taman surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang bermacam-macam, kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Wa azwajum mutahharah, dan Allah akan berikan mereka pasangan-pasangan yang disucikan. Wa ridwanum minallah, dengan iringan keridhaan dari Allah. Wallahu basirum bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Tidak perlu kita beritahukan diri kita, amal kita. Allah melihat apa yang kita perbuat, bahkan dalam kesendirian, bahkan yang menjadi bisikan hati kita. Jadi yang akan meraih kemuliaan adalah orang yang bertakwa. Yang bertakwa artinya orang yang menjaga betul-betul amanat Allah yang Allah amanatkan padanya. Dia menyampaikan amanat sesuai dengan apa yang Allah pesan kepadanya, mempergunakannya dalam kehidupan dunia untuk mengabdi beribadah kepada Allah, mempersiapkan bekal bagi hari akhirnya. Dia orang-orang yang merasakan kenikmatan yang Allah anugerahkan atas dirinya dengan penuh ketenangan, kedamaian, dan Allah sediakan kenikmatan yang jauh lebih indah dari apa yang tersedia dan dirasakan dalam kehidupan dunia ini. Taqwa diambil dari kata waqayaqi, wiqayatan, yang artinya menjaga. Siapa yang menjaga bimbingan petunjuk Allah, menjaga kebesaran dan keagungannya dengan penuh rasa hormat, maka dialah orang-orang yang beruntung. Dan tidak perlu kita memberitahukan siapa diri kita dan apa yang kita lakukan, karena Allah Maha melihat. Allah Maha melihat hamba-hambanya. Siapa yang dimaksudkan dengan hamba-hambanya di sini? Alladzina yaquluna rabbana amanna. Alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Itu mereka yang berkata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah beriman. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami yang lalu ya Allah. Wa qina adzabannar, lindungilah kami dari azab api neraka. Lalu Allah rincikan kriteria mereka. As-sabirina, was-sadiqina, wal-qanitin, wal-munfiqina, wal-mustaghfirina bil-ashar. Itu mereka-mereka yang bersabar dalam menghadapi berbagai macam ujian dalam kehidupan dunia ini. Sabar terbagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, bersabar dalam menghadapi cobaan dan musibah yang datang padanya, dan dia tidak mampu untuk mengelak. Dihadapi semua itu dengan penuh harap akan pertolongan Allah, dan Allah mengeluarkan dari bencana dan cobaan yang dihadapi. Sabar ini amat indah. Sabar yang kedua, bersabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesabaran lebih tinggi dari yang pertama. Yang pertama diterima dalam keadaan yang tak mungkin dielakkan, sedangkan yang kedua, dia bersabar dalam menjaga perintah-perintah Allah dan ketaatan kepadanya. Kedudukannya lebih besar. Ada lagi yang lebih besar dari yang tadi, yang pertama maupun yang kedua, yaitu bersabar dalam menjauhkan diri dari larangan-larangan Allah. Hawa nafsu yang selalu membujuk merayu kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang rendah hina tanpa batas.
Iman mengajak kita untuk tidak melakukan hal tersebut. Kita bersabar menghadapi berbagai macam godaan, baik terhadap lawan jenis kita atau dalam usaha untuk meraih apa-apa yang tidak benar dengan cara yang diharamkan Allah. Berapa banyak orang yang tergelincir karena ini. Begitu pula disebabkan kecintaan kepada jabatan dan kedudukan, dia menipu sana, menipu sini, berbohong sana, berbohong sini. Orang yang bersabar dalam menghadapi cobaan, musibah, bersabar dalam taat pada Allah, dan terakhir bersabar dalam menahan diri dari perbuatan maksiat. Orang yang bisa melakukan hal ini dengan mudah, dia akan dekat dengan Allah, menerima hidayah dan petunjuknya. Wassadiqin, yang kedua, orang-orang yang jujur. Iman bukan hanya ucapan, begitu pula Islam bukan hanya sekedar ucapan. Yang dijanjikan bukan hanya sebatas janji lidah, tapi apa yang diucapkan sesuai dengan yang di hatinya sesuai dengan apa yang dilakukan. Mereka orang yang tidak bermuka-muka, tapi orang yang memiliki kejelasan dan tujuan yang jelas, kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada Rasul-Nya, dan orang-orang yang beriman. Mereka orang yang memiliki ketulusan hati, kebersihan jiwa, kejujuran dalam pengabdian kepada Allah. Wal qanitin. Allah tambahkan lagi sifat mereka dari hamba-hamba Allah. Lebih terperinci lagi orang-orang yang kunut, yang penuh kekhusyuan hatinya selalu mengingat Allah, merendah di hadapan kebesaran dan keagungannya. Wal munfiqin, yang gemar berinfak. Di saat dia menerima anugerah dari Allah, maka dia akan sisihkan sebahagian dari nikmat tersebut untuk berbagi kepada sesamanya yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang susah, terutama sekali kaum kerabat yang dekat dengan dirinya maupun tetangga-tetangga di sekelilingnya. Wal mustaghfirina bil ashar, dan mereka termasuk orang yang selalu memohon ampun pada waktu sahar. Itu pada waktu sahur. Apabila malam kita bagi 3, maka sepertiga malam yang terakhir. Itulah yang dinamakan waktu sahar. Kita lihat bagaimana sifat dan kriteria orang-orang yang masuk dalam ruang lingkup hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah. Orang yang bersabar, jujur, penuh kekhusyuan, gemar berinfak, dan memohon ampun pada waktu sahar. Kalau kriteria ini ada pada kita, niscaya hidup kita akan damai dan kita akan dapat memberikan cipratan keberkahan bagi orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan bimbingan, petunjuk, dan uluran tangan kita. Tapi sayang, kehidupan dunia, pesona dan hiasannya telah memalingkan kita dari Allah dan amal-amal yang berguna yang akan menjadi bekal kita di saat menjumpai Allah. Demikian pula taubat yang akan membebaskan kita dari dosa dan akibatnya serta adab di hari kemudian nanti. Setelah itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa seluruh makhluk di alam raya ini, baik yang sekecil-kecilnya maupun yang besar, baik yang kita ketahui maupun tidak, seluruhnya bersaksi akan keesaan Allah. Syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah. Kesaksian Allah dibuktikan dengan bukti-bukti yang begitu banyak di langit, di bumi, termasuk diri kita. Kalau seandainya ada Tuhan selain Allah, ada pencipta, penguasa selain Allah, niscaya langit bumi akan mengalami kehancuran. Karena konflik kepentingan, demikian pula benturan kebijakan di antara Tuhan dengan Tuhan yang lain. Maka Allah tegaskan, Allah bersaksi bahwasannya tiada Tuhan selain dari Allah. Alam raya sebagai bukti, langit, bumi, termasuk diri kita semua. Wal malaikatu wa ulul ilm, demikian pula para malaikat turut bersaksi bersama Allah dan orang-orang yang berilmu.
Yang merenung pasti mereka akan melihat tidak ada satupun tanda-tanda ada Tuhan selain dari Allah. Bahkan semuanya menunjukkan keserasian, keselarasan, kesinergian yang menunjukkan bahwa penciptanya, penata dan pengaturnya satu, ya Allah, itu Allah la syarikalah. La qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah bersaksi di samping menegaskan bahwa tiada Tuhan selain dari Allah, yang diiringi kesaksian para malaikat dan orang yang berilmu. Allah juga, malaikat dan seluruh orang yang berilmu bersaksi bahwa Allah memerintah dengan penuh keadilan dan tidak pernah melakukan kezaliman. Qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain dari Allah. Dialah satu-satunya yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Apakah kesaksian Allah? Kita tidak sama sekali menerima. Padahal bukti-buktinya begitu banyak. Tapi sayang, hawa nafsu, kecintaan kepada warisan, tradisi leluhur, kepada sekte, kepada kelompok telah membutakan mata hati kita. Walaupun ayat-ayat Allah begitu banyak, ternyata tidak membuka hati mereka karena hati mereka dikuasai oleh nafsu angkara murka. Setelah itu Allah menegaskan, setelah Allah menjelaskan, menegaskan bahwa Allah bersaksi tiada Tuhan selain daripadanya. Kesaksian yang didukung oleh bukti-bukti yang terdapat di langit dan di bumi, diiringi oleh kesaksian malaikat dan orang yang berilmu. Maka apa yang seharusnya kita lakukan sebagai seorang hamba di hadapan Tuhan kita? Maka Allah tegaskan, inna dina indallahil Islam. Satu-satunya agama yang diterima, diperkenankan di sisi Allah hanyalah al-Islam. Al-Islam artinya berserah diri kepada Allah, tunduk kepadanya, tidak membangkang dan menentang apa-apa yang Allah perintahkan atas diri kita. Jadi sesungguhnya agama satu-satunya yang diterima, diakui di sisi Allah adalah al-Islam. Yaitu al-Islam yang berarti berserah diri kepada Allah. Wa makhtalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi pertentangan di antara para ahli kitab, mereka-mereka yang diberikan ilmu, kecuali setelah datangnya keterangan bukti dari sisi Allah Subhanahu wa taala, baghyan bainahum, yang mendorong mereka untuk berselisih adalah nafsu angkara murka. Kecintaan kepada dunia yang menyelewengkan, demikian pula kedengkian, kebencian, kefanatikan terhadap sesuatu yang kita cintai telah memalingkan kita dari kebenaran. Akhirnya kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala walaupun kita telah tahu kebenaran. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab, melainkan setelah datang ilmu pengetahuan kepada mereka, memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya, yang menjadi penyebab baghyan bainahum, kesombongan, keangkuhan, demikian pula kecondongan berbuat aniaya, pemujaan terhadap apa-apa yang mereka terima dari tradisi, budaya, bahkan pelajaran-pelajaran dari orang-orang sebelum kita. Demikian pula kefanatikan kepada kelompok dan golongan membutakan mata kita untuk dapat melihat dan menerima kebenaran. Jadi Allah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain daripadanya. Demikian pula para malaikat dan orang yang berilmu, qa'iman bil qist, tegak menegakkan keadilan. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Inna dina indallahil Islam. Ketahuilah yang diterima di sisi Allah hanyalah al-Islam sebagai satu-satunya agama yang direstui. Wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan tidak terjadi perselisihan di antara para ahli kitab, melainkan setelah datangnya pengetahuan yang sampai kepada mereka, baghyan bainahum, disebabkan karena mereka mengikuti hawa nafsu mereka, hati-hati yang dikuasai oleh nafsu angkara murka, kecintaan yang membutakan, demikian pula kebencian yang menghanguskan.
Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar dan menentang ayat-ayat Allah, maka Allah Maha cepat hisab. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Rasulnya apabila dia menghadapi penentangan dan pembangkangan. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Apabila mereka menentang, membantah dan menebat, engkau katakan bahwa aku telah pasrahkan jiwa dan ragaku serta hatiku kepada Allah. Wa man ittaba'an, demikian pula orang-orang yang mengikuti aku. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum, dan katakan kepada para ahli kitab, demikian pula kepada bangsa Arab ummiyin yang kebanyakan dari mereka buta huruf. Wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyin, katakan pada para ahli kitab dan para ummiyin dari bangsa Arab, aslamtum, apakah kalian siap untuk berserah diri kepada Allah? Fa in aslamu faqad ihtadaw, kalau mereka berserah diri maka merekalah orang yang menerima petunjuk. Wa in tawallaw fa innama alaikal balagh, bila mereka berpaling maka tugasmu hanya menyampaikan risalah dan amanat Allah. Wallahu basirum bil ibad, sesungguhnya Allah Maha melihat hamba-hambanya. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, mengapa manusia mengingkari Tuhan yang telah menciptakan dirinya, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepadanya? Semua itu disebabkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang membutakan mata kita, begitu pula menulikan telinga kita. Ayat-ayat Allah begitu banyak di hadapan kita, kita tolak dan tidak menerima. Pemujaan terhadap kelompok golongan, terhadap mazhab juga berakibat sama. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada Allah, berserah diri kepadanya. Kita juga mendengarkan apa yang diriwayatkan dari Nabi yang sejalan dengan Quran, kita ikuti. Begitu pula fikih-fikih ulama kita yang merupakan fatwa-fatwa mereka dalam menghadapi berbagai macam peristiwa dan kejadian. Tapi jangan perbedaan pendapat membuat kita saling bermusuhan satu dengan lainnya. Hidup ini amat berharga. Jangan sia-siakan dengan pertentangan dan perselisihan, tapi kerjakanlah amal soleh yang Allah ridhai, yang akan memberikan ketentraman bagi kita dan harapan di saat kita berjumpa dengan Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tumbuh suburkan kepedulian sosial di dalam diri kita agar kita peduli kepada sesama. Bantu, dukung, layani orang-orang yang berjuang di jalanku mengharapkan ridha. Ada yang menyeru, ada yang menyambut, ada yang mengajak, ada yang bergegas. Dakwah adalah tanggung jawab kita semua. Yang mampu berceramah, dakwah dengan lisan menyebarkan seruan kebaikan. Yang bisa menulis dengan kalam tulisan. Ada yang menyumbangkan pikirannya, ada yang memberikan tenaganya untuk dakwah. Bahkan banyak yang memberikan support dakwah dengan harta yang baik serta apapun yang dimilikinya. Ambil bagian, jangan tertinggal. Lakukan sesuatu, jangan diam. Meski hanya mampu menitipkan sesuatu yang kecil dan ringan, maka itu sumbangan yang besar untuk dakwah. Mari bergabung bersama kami, Gerakan Pejuang Dakwah.
Radio Silaturahim dan Rasil TV, masih di acara renungan di bawah naungan Al-Quran bersama Ustadz Husein Alatas. Baik, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan. Ada pertanyaan dari Bapak Hamid Patilima di Pamulang. Assalamualaikum Ustadz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya mengenai Asmaul Husna. Untuk Asmaul Husna itu bagaimana sih statusnya? Apakah cukup dihafal atau ada implementasinya dalam kehidupan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba. Wafiqna wahdina birahmatika ila siratikal mustaqim. Menjawab pertanyaan Bapak kita dari Pamulang. Allah Subhanahu wa taala dalam suratul A'raf berfirman, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang menunjukkan makna arti yang penuh dengan keindahan. Panggillah Allah dengan nama-nama tersebut. Dalam surat Al-Isra pada ayat-ayat terakhir Allah berfirman, Qul ud'ullaha awid'ur rahman. Panggillah ya Allah. Panggil ya Rahman, ayyamma tad'u. Kapan saja, di mana saja, apa saja yang kalian inginkan, falahul asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang menunjukkan arti yang begitu indah. Di saat kita memanggil nama Allah, ya Allah, nama Allah menunjukkan Ismullahil A'zam, nama Allah yang terbesar yang mencakup seluruh nama-nama yang lain. Oleh karena itu nama-nama yang lain dalam Al-Quran kita temukan sebagai keterangan dari nama Allah. Huwallah alladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malik al-quddus as-salam al-mu'min al-muhaimin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Kita lihat setelah Allah menyebutkan namanya Allah yang merupakan nama yang terbesar di antara nama-namanya, Allah Subhanahu wa taala menerangkan mengenai nama tersebut. La ilaha illahu, tiada Tuhan selain daripadanya. Dialah satu-satunya al-muttasif bil uluhiyah, yang menjadi ilah bagi seluruh alam raya dan isinya. Tiada sekutu baginya. Yang mengetahui segala yang tersembunyi maupun yang nyata. Tersembunyi bagi kita, nyata bagi kita, tapi bagi Allah tak ada satupun yang tersembunyi. Karena dialah penciptanya, dia yang menempatkan pada tempatnya. Huwar Rahmanur Rahim, dialah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Wallahu alladzi la ilaha illahu, dialah Allah Al-Malik, satu-satunya raja di raja yang berkuasa memerintah. Al-Quddus, yang maha kudus, yang maha suci. Al-Aziz, yang maha perkasa. Al-Jabbarul Mutakabbir, dialah satu-satunya raja di raja yang memerintah tanpa sekutu. Yang maha perkasa, kemudian Al-Jabbarul Mutakabbir, dialah satu-satunya Al-Jabbar Al-Mutakabbir. Apabila nama-nama yang lain, nama-nama yang menunjukkan arti yang begitu indah bila kita contoh dan tauladani. Sedangkan Al-Jabarut, At-Takabbur, nama Allah Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Allah Subhanahu wa taala haramkan atas kita untuk mengikutinya atau menyifati diri kita dengan sifat tersebut. Mengapa hadirin sekalian?
Karena nama Al-Jabbar Al-Mutakabbir, sifat-sifat Al-Jabarut maupun At-Takabbur bila ada pada manusia akan merusak dirinya, merusak juga lingkungannya. Akan menimbulkan aniaya, tapi lain bagi Allah. Karena di samping Allah Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Jabbar Al-Mutakabbir, yang Jabbar dan Mutakabbir, dia juga Ar-Rahman Ar-Rahim yang maha pengasih lagi maha penyayang. Al-Alim Al-Hakim yang maha tahu lagi maha bijaksana, yang maha adil lagi maha penyabar. Berbeda apabila dua nama tersebut ada pada kita. Kita tidak memiliki nama-nama yang akan mengekang sifat tersebut. Kita berpengetahuan amat sedikit, tidak memiliki rasa rahmat, kasih sayang seperti apa yang ada pada Allah. Karena yang ada pada kita hanya merupakan pemberian dari Allah. Kita tidak memiliki kebijaksanaan, keadilan seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Jabbar Al-Mutakabbir merupakan monopoli hak Allah yang tidak boleh sama sekali kita ikuti. Dan nama-nama ini orang bertanya, apa manfaatnya bagi kita? Apa hubungannya dengan keadilan Allah? Hubungannya amat jelas. Sebagaimana Allah Ghafur, maha pengampun, dia juga Syadidul Iqab, Azizun Tiqam. Kalau Allah hanya memiliki nama Al-Ghafur, tidak memiliki Syadidul Iqab, Azizun Tiqam, lalu kita bertanya, apakah Allah akan perlakukan semua manusia yang jujur, pembohong, yang adil maupun yang zalim dengan perlakuan yang sama? Ini merupakan ketidakadilan. Oleh karena itu, sebagaimana Allah bernama Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Ghafur bagi hamba-hambanya yang pengasih, yang penyayang, yang pemaaf dan pengampun, tapi Allah juga bernama Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir bagi mereka yang sewenang-wenang bersikap congkak sombong di atas muka bumi. Jadi nama Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Allah yang merupakan lafzul jalal diuraikan oleh Allah dengan berbagai macam nama yang penuh dengan keindahan. Dan semua hadirin sekalian merupakan kesatuan yang menunjukkan kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu di saat kita menyebutkan nama Allah Al-Ghafur, kita jangan melupakan juga nama Allah Syadidul Iqab. Di saat kita menyebutkan nama Allah Syadidul Iqab, jangan kita juga melupakan nama Allah Al-Ghafur. Allah maha pengampun bagi yang bertaubat, yang kembali padanya. Maha pedih siksanya bagi mereka yang congkak, yang sombong, yang berbuat kejahatan dan tidak menyadari perbuatannya serta kembali kepada Allah. Jadi nama-nama ini sebetulnya nama-nama yang indah. Bagi kita orang yang beriman, di saat kita ingin berkomunikasi dengan Allah, memanggil namanya, Allah ajarkan kita nama-nama yang begitu indah, yang mengesankan, yang memberikan pendidikan bagi kita. Bagaimana Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan selangit, bumi dan seluruh isinya. Dia maha kuasa, maha kaya, tapi dia maha lembut, maha penyayang, penyabar, maha bijaksana. Walaupun dia menyaksikan perbuatan hamba-hambanya yang buruk, tapi dia bersabar menghadapi mereka, penuh kebijaksanaan, penuh dengan kasih sayang. Bahkan Allah mengajak hambanya dengan bahasa yang santun dan indah. Sebagaimana yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul, menggunakan kekuatan logika diiringi dengan akhlak yang baik, bukan dengan mempergunakan logika, kekuatan dan kata-kata yang kasar. Silahkan membaca ayat-ayat Allah yang menggambarkan dakwah para nabi dan seruan Allah kepada manusia. Maka bila Allah sang pencipta begitu sabar menghadapi umatnya, padahal umat manusia mengingkari Allah, mempersekutukannya dengan yang lain, menggunakan nikmat karunia-Nya untuk berbuat kejahatan, kenapa dalam berdakwah kita tidak sama sekali menghiraukan dan mengindahkan nama-nama Allah yang begitu indah? Oleh karena itu nama-nama ini mengandung betul-betul makna yang penuh dengan pendidikan bagi kita semua. Juga nama-nama yang
dapat memberikan kesejukan, kedamaian dalam teriknya kehidupan, memberikan rasa aman di tengah-tengah ancaman yang berbagai macam yang mengancam kita. Pada saat kita memanggil nama Allah, memahami makna dari nama tersebut, kita resapi, kita hayati, kita akan merasakan betul-betul kita berada di bawah naungan nama Allah yang penuh dengan keindahan, yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kelembutan, penuh dengan kekuatan yang akan melindungi kita, di mana tidak ada satupun ancaman yang akan dapat menimpa kita tanpa seizin Allah. Dan tidak akan ada kebaikan yang sampai kepada kita melainkan dengan izin Allah. Oleh karena itu, siapa yang berhubungan dengan Allah, berpegang kepadanya, melabuhkan hidupnya di sisinya, dia tidak akan pernah mengalami kekurangan. Oleh karena itu, Bapak, bacalah nama-nama Allah dengan penuh penghayatan. Kemudian belajarlah dari nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana Tuhan yang maha besar, yang maha agung, tiada sekutu baginya, tidak pernah berbuat sewenang-wenang pada hambanya. Maka bagaimana orang-orang yang berbuat kezaliman dengan sedikit kelebihan yang Allah berikan padanya, kalau dia tidak bertaubat, kembali kepada Allah dan kebenaran, mengembalikan hak-hak orang yang teraniaya, maka dialah orang yang merugi di hari kemudian nanti. Allah berfirman dalam hadits kursi, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Wahai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan kezaliman, perbuatan aniaya atas diriku. Aku jadikan perbuatan aniaya ini merupakan hal yang diharamkan di antara kalian, maka jangan kalian saling berbuat aniaya. Ketahuilah bahwa kezaliman akan membawa hidup kita menuju kegelapan dalam kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat nanti. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya dari seorang ibu nih Ustaz yang sedang sedih. Assalamualaikum Ustaz Husein. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya Mbak wabarakatuh. Allah di Jakarta, Pak Ustadz yang dimuliakan Allah. Saya mau bertanya, saya seorang ibu punya anak laki-laki dari saya sekolahkan agama terus sampai perguruan tinggi. Anaknya baik dan soleh. Saya kaget dan shock tiba-tiba dia hubungan gelap dengan pacarnya sampai dia hamil. Terus saya nikahkan. Bagaimana jadinya Ustadz? Saya merasa berdosa sekali. Anak saya telah berbuat zina. Mohon nasihatnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Zina merupakan perbuatan keji dan merupakan jalan yang salah. Apabila seorang ingin mendapatkan kebahagiaan, maka bukan melalui perzinahan. Dia perbuatan yang keji dan dia merupakan jalan yang salah. Apabila orang terpelosok melakukan perbuatan ini, maka jalan baginya adalah bertaubat kembali kepada Allah, menarik diri dari perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam perzinahan Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, tapi Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan kalian dekati perzinahan. Dia adalah perbuatan yang keji dan merupakan seburuk-buruknya jalan. Oleh karena itu orang tua harus benar-benar perhatian pada anaknya. Kalau dia menjumpai anaknya sudah berada pada usia di mana dirinya sudah mulai membutuhkan kepada lawan jenisnya, hendaklah dia memberikan peringatan. Kalau kamu memang merasa tidak tahan dan sudah ingin berumah tangga, kamu katakan pada orang tuamu, jangan kamu merasa malu. Tapi kalau kamu masih bisa menahan diri, kamu tahan dan bertakwalah pada Allah. Jangan kamu berdekatan dengan lawan jenismu kecuali orang-orang yang dihalalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wasiat dari Nabi kita, bahkan dari nabi-nabi sebelumnya, melarang kita untuk berkhalwah berduaan dengan wanita yang bukan muhrim kita. Kita diajarkan bagaimana untuk beradab dengan adab yang baik dalam pembicaraan kita, pandangan mata kita, pendengaran kita. Dan wanita juga diperintahkan untuk menutupi auratnya. Karena begitu pria wanita yang bukan muhrim bergesekan, bertatapan, akan mendorong mereka kepada perbuatan yang lebih berat lagi.
Dan dengan mudah syaitan akan membujuk mereka, menghilangkan akal sehat mereka untuk melakukan perbuatan nista dengan membisikkan kepadanya, setelah itu kamu bertobat. Begitu mereka melakukan perbuatan yang diharamkan Allah, akan muncul penyesalan di hati mereka. Mereka merasa betul-betul telah melakukan satu pelanggaran, yang ini akan terus menghantui perasaan mereka. Oleh karena itu, orang yang terlanjur melakukan, bertaubatlah kepada Allah. Dan yang bisa melakukan hal ini bukan hanya anak ibu, bukan hanya anak orang biasa. Walaupun seorang ulama, seorang yang berilmu, walaupun dia berasal dari kalangan yang terkemuka, kalau dia tidak dijaga oleh Allah, kalau dia tidak menjaga dirinya, tidak menjaga dan membatasi betul-betul dirinya dari perbuatan-perbuatan yang bisa mengarahkan dirinya ke sana, dengan mudah dia akan terpelosok ke dalam kehinaan dan perbuatan zina. Oleh karena itu, Allah melarang jangan kita dekat-dekat. Siapa saja yang mendekat, baik dia orang yang dari kalangan berilmu, belajar agama, berkedudukan mulia, atau dari dzurriyyah nabinya, dia bisa melakukan perbuatan hina tersebut. Akhirnya dia bergaul dengan seorang wanita di luar perkawinan, mendapatkan anak juga dari hasil hubungan yang haram. Tapi kita ingat, yang berdosa adalah laki-laki dan wanita yang melakukan hubungan tersebut. Anak dalam kandungan tidak berdosa, jangan dikenakan hukuman akibat perbuatan kita. Jadi hendaklah si wanita bertaubat, si pria bertaubat, dan kalau mau dinikahkan, maka tunggulah sampai anak tersebut lahir. Kemudian dinikahkan dengan bertaubat kepada Allah. Kemudian pindahlah ke tempat yang jauh dari tempat di mana dia berasal, supaya tidak menjadi bahan pembicaraan yang akan terus membicarakan keburukan mereka. Demikian pula anak yang lahir dari hubungan tersebut. Tempatkan anak dalam pendidikan yang baik dan lingkungan yang baik. Oleh karena itu, sebelum terjadi perbuatan semacam ini, hendaklah ayah ibu memperhatikan putra dan putrinya. Jangan hanya pendidikan, jenjang akademisi. Jangan pikirkan soal kawin, selesaikan sekolah kamu tanpa memperhatikan kebutuhan anak tersebut, apalagi di tengah-tengah pergaulan saat ini. Oleh karena itu, banyak saya jumpai terjadi hubungan-hubungan di antara pria wanita di luar perkawinan, berpacaran, hingga melanggar batas-batas yang amat mengerikan yang dilarang oleh Allah, karena orang tua lebih perhatian kepada kelulusan anaknya, lebih perhatian untuk meraih kelulusan sekolahnya, tapi tidak menjaga agama mereka. Saya membiasakan diri saya untuk menawarkan anak saya kawin bahkan dari usia-usia dini. Dari SMP saya siapkan, SMA, selesai SMA saya bilang, kalau kamu mau kawin silahkan. Bahkan sebelumnya pun, kalau memang dia sudah berminat untuk menikah, daripada terjerumus dalam perzinahan, dia menikah dan dia dapat melanjutkan pelajaran dan sekolahnya. Anak saya yang pertama laki-laki setelah tamat SMA menikah, melanjutkan sekolahnya, alhamdulillah menyelesaikan sekolahnya. Bagi saya yang lebih penting adalah orang menjaga keimanannya, ketakwaannya kepada Allah. Adapun meraih jenjang akademisi, itu bukan merupakan satu hal yang wajib. Manusia sesuai dengan bakat, pilihan, kecondongannya. Kalau memang dia ingin berdagang, biar dia menjadi seorang pedagang di pasar induk, dagang sayur mayur dalam ketakwaan lebih baik daripada seorang pejabat yang berkedudukan tinggi dengan gelar akademisi yang begitu mulia, tapi dia tidak bertakwa, bahkan berkhianat terhadap amanat Allah. Jadi yang penting bukan gelar, bukan kedudukan, tapi yang penting bagaimana anak kita menjadi manusia yang baik, yang bertakwa, yang menjalankan amanat hidup jujur dan tidak berbuat khianat. Itu yang penting. Jadi hendaklah orang-orang tua kita selalu berpikir untuk menjaga, memelihara kebersihan hidup mereka, anak-anak mereka, membentengi mereka dari perbuatan yang tidak patut, dan terbukalah bersama anak-anak. Kalau Anda sudah mau menikah, jangan harus menunggu sampai menjadi seorang sarjana. Kita mampu, kita nikahkan anak kita sambil terus sekolah. Dan jangan kita terbawa oleh angan-angan kehidupan dunia yang belum tentu kita akan dapat
menyaksikan anak kita lulus sarjana, menikahkan mereka, melahirkan anak-anak? Belum tentu. Tapi kalau kita menjadi ayah ibu yang dapat mendidik anak kita jujur, amanat, bertakwa kepada Allah, menjadi manusia yang berguna, itulah keberuntungan yang sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik. Assalamualaikum Ustaz Husin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa hawa nafsu dimasukkan ke dalam sabar? Kita harus sabar menahan hawa nafsu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila seseorang berhadapan dengan gejolak nafsunya yang sudah membuat darahnya mendidih, pikirannya terbuai, kalau dia tidak bersabar mengendalikan dirinya agar tidak terjerumus pada apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin dia akan selamat? Bersabar menahan diri dari bisikan syaitan dan gejolak hawa nafsu merupakan perjuangan yang berat. Dan nafsu ini bukan hanya sebatas kepada lawan jenis kita. Kecintaan kita yang berlebihan pada anak kita yang menghilangkan akal sehat juga merupakan hal yang mengerikan. Berapa banyak orang yang sabar untuk menghadapi bujuk rayu materi. Ya begitu dia memiliki anak-anaknya meminta apa-apa yang tidak benar, dia tidak tahan menghadapi bujuk rayu tersebut. Begitu pula hadirin sekalian, kecintaan kepada harta membuat orang lupa. Tapi kalau dia menahan diri, bersabar, tidak tergoda, itulah merupakan perjuangan yang amat besar. Oleh karena itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang yang beriman, jangan kalian dilupakan oleh harta benda kalian dan anak-anak kalian untuk mengingat Allah. Allah mempergunakan kata la tulhikum al-hayulhi karena al-hayulhi ini yang melupakan kita dari sisi-sisi kesenangan dan hawa nafsu kita. Jadi jangan sampai kita dibuat lupa, lengah oleh berbagai macam kesenangan, angan-angan, hawa nafsu yang kita inginkan dari tanggung jawab kita dan amanat kita. Dan saya merasakan betul-betul berat sekali hadirin sekalian untuk menghadapi berbagai macam cobaan yang datang dari anak-anak kita dan keluarga kita. Kita mungkin tahan menghadapi cobaan dalam bentuk uang, dalam bentuk kedudukan. Tapi begitu berhadapan dengan cobaan keluarga dan anak merupakan hal yang berat. Pada saat itu hadirin sekalian, kecintaan kita seringkali membuat kita lengah dan mengalah dari hal-hal yang tidak benar. Maka Allah ingatkan, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kalian dan anak-anak kalian merupakan ujian dan cobaan yang besar. Hingga Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, ketahuilah sesungguhnya sebagian dari pasangan kalian dan anak-anak kalian itu musuh bagi kalian. Bukan musuh yang datang menodong dengan ancaman, tapi musuh yang membujuk, merayu kita, membuai kita dengan kecintaan kita kepada mereka yang membuat kita lengah. Maka bersabar mengendalikan diri kita dari nafsu, itu merupakan hal yang besar. Sampai Nabi mengatakan, laisa syadidu bisura'ah. Orang yang kuat, yang gagah itu bukan orang yang tukang berkelahi. Alladzi yasra'un nas, yang bisa membuat orang terkapar, terjungkal, tidak. Innamas syadid, tapi orang yang gagah kuat, alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, itu orang-orang yang mampu untuk menahan dirinya pada saat dia marah, padahal dia mampu untuk melampiaskannya. Wa huwa qadirun ala an yunaffida. Orang kalau mampu menahan dirinya dalam hal ini, dia orang yang besar. Dan insya Allah kalau orang mampu untuk menahan diri dari godaan hawa nafsunya, mudah dia untuk taat pada Allah. Doanya akan dikabulkan. Dan dialah orang-orang yang dicintai Allah dan mendapatkan janjinya, innalladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib, walaupun jauh dari mata manusia, hatinya selalu merasakan pandangan Allah terhadap dirinya. Walaupun manusia tidak melihat, dalam kesendirian, kesepian, dia takut kepada Tuhannya. Lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Allah sediakan bagi mereka ampunan atas seluruh dosa dan ganjaran yang besar. Inilah merupakan sabar yang paling berat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membekali kita keimanan, kecintaan kepada kebajikan, kecintaan kepada Allah, kepada Rasulnya, kepada orang yang beriman dan segala kebajikan.
kebencian dan rasa jijik terhadap perbuatan yang fasik. Allah bekali kita dengan kesabaran, kekuatan untuk dapat menjauhkan dari perbuatan-perbuatan rendah dan hina. Allah memberikan hidayah kepada seluruh anak bangsa kita, memperbaiki akhlak perilaku mereka, terutama sekali para ulamanya, para pemimpinnya, agar dapat menyampaikan amanat risalah Allah dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سيدنا النبي قمرون وجميل سيدنا النبي